Enggak lah. Mereka sebenarnya Bang tahu Suma, kebenaran. assalamualaikum, agak kareba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, baik Bang, sehat. Masih Ya. kencang suaranya. Alhamdulillah. Kencang. Iyalah, Iya, ya. nggak berubah-berubah lah itu suara. Waktu saya di Bolangi malam-malam melihat Bang Suma lagi live, Masya Allah sampai subuh saya udah meler. Masya Allah. Kuat benar Gurunda itu. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Jadi ada tadi Iya, gimana Bang? Gurunda, dia nggak bisa diskusi Bang, cuma maunya dia tuh apa ya, protes komplain, kalian salah, kalian nggak begini nggak begitu, kalian salah memahami, salah persepsi, nggak paham. Gimana kamu yang nggak paham dibacakan malah nolak, siapa yang bego? Iya. Itulah mereka Bang Gurunda gitu, menolak kebenaran. Disampaikan berapa kali, kalian salah, padahal Gabrul dia yang salah, malah kita dianggap salah Bang Gurunda. Memang syarat untuk menjadi onten ya itu akal harus mati. Alhamdulillah. Iya, itu benar. Akal harus mati kalau mau jadi Kristen itu nggak bisa. Maksud saya gini, kalau mau menjadi Kristen, akal itu harus dimatikan dulu. Kenapa? Karena kalau menggunakan akal tidak akan pernah sampai kepada ketuhanan manusia, Yesus. Dan itu memang sudah dijelaskan di dalam surah Paulus 1 Korintus 1 nomor 19. Kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Itu terurai di dalam 1 Korintus 1 nomor 19. Apolomi, Sophia, Sopos, Sunesis, Sunesos, Ateteo. Jadi aku Paulus akan menghilangkan kecerdasan orang belajar. Makanya di dalam pengakuan daripada surah-surah Paulus itu sendiri, teman-teman, bukan saya ngajarin, cuma sekedar mengingatkan aja. Jelas sekali bahwa mereka ini memang harus berada pada keadaan itu. Harus ada pada keadaan di mana mereka ya harus bodoh. Di dalam 1 Korintus 1:23, tetapi kami memberitakan Yesus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi sebagai satu sandungan, tapi untuk orang-orang Kristen itu adalah satu kebodohan. Jadi memang harus bodoh. 1 Korintus 4 nomor 10, kami tulul oleh karena Kristus. Itu memang harus ada dalilnya kayak gitu. Nah, sehingga keadaan yang kita lihat, apa yang dinarasikan kemudian Paulus dalam Roma 1 untuk orang-orang Roma tapi apesnya orang Indonesia yang bukan orang Roma juga terjebak di situ. Roma 1 nomor 22 diterangkan, mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi budu. Ya, mereka telah menjadi tulul. Di data nomor 23-nya, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Ini mereka terjebak di situ. Jadi penggambaran Tuhan dalam bentuk manusia itu adalah satu kebodohan menurut Paulus di dalam beberapa suratnya. Roma, Korintus, dan bahkan di kitab Amsal. Kenapa kita selama ini bertahun-tahun memberikan pengabaran kebenaran kepada mereka, mereka tidak bisa paham karena memang sudah dijelaskan. Amsal 27:22, sekalipun engkau menumbuk orang tulul dalam lesung dengan alu bersama-sama dengan gandum, ketululannya tidak akan lenyap dari dirinya. Jadi memang sudah satu paket itu. Makanya kita jangan bosan-bosan kemudian ya menumbuk orang tulul dalam alu bersama dengan gandum. Mereka akan tetap mati dalam ketululannya. Caranya mereka, kalau akalnya mereka sudah mau tersingkap dengan materi yang kita sajikan, pasti dia kabur dari komal. Atau mereka balik menghujat, menista. Karena nggak kuat untuk menjadi waras. Mereka harus tetap dalam ketululan. Karena itu sudah dipaketkan memang dari sononya. Seperti itu abang-abang. Bukan ngajar, tapi sekedar mengingatkan aja. Itu data di kitab mereka.
Silakan. Jadi ada pertanyaan saya nih, Gurunda Bang Suma. Iya. Mungkin simpel aja pertanyaan saya ini di sini. Apa namanya kan? Ini kan dikatakan bahwasanya Paulus itu kan mengajarkan bahwasanya siapa yang percaya dengan kebangkitan Yesus dan antara orang mati bahwa Yesus sudah diselamatkan kan? Yang kemudian ada bahasa kutukan di 13 itu kan ada. Terkutuklah orang yang tergantung di kayu karena apa ya? Itu jadi menebus dosa daripada dosa Adam gitu kan? Di alasan itu. Jadi pertanyaan saya begini, Guruda. Apakah Allah yang sebenarnya, Allah kita ini, Tuhan kita. ya Tuhan kita nih, Allah nih Subhanahu wa Ta'ala, pernah mengatakan bahwasanya satu kali saja kita akan diampuni oleh Allah dengan dosa itu melalui penebusan dosa atau melalui penyaliban gitu katanya Bang. Itu menurut kepada agama Semawi ya. Kira-kira bagaimana jawabannya, Guruda Bang Suma? Pernah nggak Anda mengatakan seperti itu? Silakan Bang, dijelaskan. Iya, jadi kalau di Al-Quran itu kan jelas, illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna syai'a. Kecuali orang yang bertaubat. Jadi yang masuk ke dalam surga keselamatan itu orang bertaubat, bukan orang yang menisbahkan kesalahannya kepada orang lain. Makanya kita lihat di dalam Yehezkiel 18 nomor 18 sampai seterusnya, orang berdosa akan menjadi hidup ketika mereka bertaubat meninggalkan kefasikannya, dan orang yang berbuat baik akan masuk ke dalam neraka ketika mereka meninggalkan kebaikannya menuju kepada kefasikan. Ini data Al-Quran juga demikian, illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhulunal jannah. Orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu akan masuk ke dalam surga. Itu dalil. Nah, makanya ketika Yesus ditanya dalam Matius 19, Guru, perbuatan apa, amalan apa, pekerjaan apa, aktivitas apa, rutinitas apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa masuk ke dalam surga? Apa jawab Yesus? Yang pertama, kata Yesus, jangan kamu membunuh. Nggak boleh membunuh. Jadi pembunuhan terhadap Yesus itu adalah perbuatan yang justru menjauhkan orang ke dalam surga, kepada surga. Lalu kemudian orang yang beriman kepada pembunuhan, makanya dikatakan itu adalah sebuah kebodohan, ketululan. Ya, itu dalam kitab mereka itu penyaliban itu adalah ketululan bagi orang-orang Kristen, bagi orang non. Iya, jelas Bang. Jadi Allah nggak pernah mengajarkan itu ya Bang ya, Bang Gurunda ya. Nggak pernah Allah mengatakan bahwa ajaran seperti itu ya, artinya menebus dosa, kemudian menjadi satu sekali aja orang diampuni seperti kita, Yesus disalibkan jadi penebus dosa. Jadi ini kan sudah melenceng dari ajaran Samawi ya Bang ya. Benar sekali. Jadi sedikit Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan begini dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummati ja'alna mansakal liyazkurusmallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril muhbitin. Itu Allah terangkan di dalam surah Al-Hajj ya. Lalu Allah mengatakan, bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban hewan agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang kami anugerahkan, yang Allah anugerahkan kepada mereka berupa hewan ternak. Nah, lagi-lagi di dalam Imamat 1 nomor 2, sampaikanlah kepada Bani Israel apabila mereka hendak mempersembahkan kurban persembahan kepada Tuhan, maka perintahkan kepada mereka untuk mempersembahkan hewan ternak berupa kambing, domba, sapi, dan lembu. Jadi Al-Quran dan kitabnya orang Yahudi seirama. Saat mau mempersembahkan kurban, maka hewan ternak. Makanya di iman orang barat nih, orang barat tetangga kita nih, yang agamanya berasal dari barat, itu yang tadinya manusia, supaya dipersama-samakan dengan ajaran Samawi Yahudi, mereka menyebut manusia tersebut dengan sebutan apa? Anak binatang, anak domba katanya. Biar dianggap domba anak orang ini. Itulah hebatnya mereka. Silakan Bang. Iya. Sekarang udah cukup saya Bang. Silakan Bang Irwan, silakan masih ada bertanya sama Gurunda kita.
Bang Irwan. Bang Suma aja, panggil Bang Suma aja. Saya gurunda bagi orang Kristen, tapi kalau sebagai di Muslim saya ini saudara-saudara antum semua. Tapi udah Saya- pandai dengan suara saya kan, Bang Suma. Gimana Bang? Udah pandai dengan suara saya. Waktu Iya. saya tadi lagi, alhamdulillah. Insya Allah. Insya Allah. Masya Allah. Ya, yang lain lanjut, saya diam aja dulu. Oke, mungkin saya dulu ini Bang Juma Silakan, ya, Bang. host. Silakan, Host Bang. dulu Bang Juma. Iya Bang, silakan. Hostnya ya. Jadi Oten-Oten ini kan berdoa setiap hari memanggil Allah Bapa yang di surga. Kalau jujur mungkin pendetanya itu bisa bubar jemaatnya itu karena bertanduk 7, bermata 7. Bagaimana itu Bang Juma? Iya, bagus pertanyaannya. Jadi kenapa kemudian Al-Quran menarasikan dalam surah Al-Araf Allah berfirman, "Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jin wal ins." Allah mengatakan seperti itu dengan sangat akurat. Kenapa di dalam neraka Allah isi banyak daripada jin dan manusia? Lahum qulub la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati tetapi mereka tidak pergunakan kemudian untuk menelaah ayat-ayat Allah. Walahum a'yun la yubsiruna biha. Mereka kemudian punya mata tapi mereka tidak pergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum azanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak mempergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Kata Allah, ulaika kal an'am balhum adallu. Mereka ini seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat dari hewan ternak. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Kenapa lengah? Dalilnya mengatakan di dalam buku yang mereka tenteng sudah pakai bahasa Indonesia pun. Yeremia 10 nomor 6. Pencipta langit dan bumi itu maha besar, tidak serupa dengan apapun, tidak serupa dengan makhluk. 2 Samuel 7:22, engkau maha besar ya Allah. Tidak ada makhluk yang serupa denganmu, tak ada satupun yang serupa denganmu, tak ada yang sama sepertimu. Menurut apa yang pernah kami dengarkan, tak ada yang sama sepertimu. Itu jelas itu. Tapi karena mereka tidak menggunakan hati, tidak menggunakan mata, tidak menggunakan telinga, mereka hanya seperti hewan ternak, bahkan lebih hina dari hewan ternak itu. Masakan ada Tuhan bertanduk 7, bermata 7? Dan itu kalau dikatakan penggambaran seperti apa? Toh data itu dimulai dengan perkataan aku melihat. Nah, berarti kalau melihat ya melihat. Aku melihat ada beberapa hewan, ada beberapa binatang tua-tua, dan di situ juga ada seperti anak domba telah disembeli, bertanduk 7 dan bermata 7, dan itulah ketujuh roh dewa yang diutus ke muka bumi. Itu dalil. Wahyu 5 nomor 6 ya Bang. Ya, Suma. Wahyu 5 nomor 6. Dewa. Dan itulah ketujuh roh dewa. Dewa di situ, Theos. Dewa. Ya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Juma. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada mau saya tanyakan Bang Juma. Iya, gimana Bang? Jadi di dalam Al-Quran itu yang saya mau berpikir, dan orang yang nggak mau berpikir itu tempatnya di neraka. Nah, yang mau saya tanyakan dengan hubungan sebutan buat mereka anak domba itu kan menggambarkan bahwa tidak berakal ya, Iya. cuman berotak. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah di teks aslinya itu ada gitu itu kata-kata anak domba atau ada yang lain gitu Bang? Kalau kita lihat, kalau merujuk kepada pengakuan mereka sebagai anak-anak domba, sebenarnya anak domba ini dimulai kemudian dengan julukan yang dituliskan oleh Yohanes kepada Yesus dalam Yohanes 1 nomor 29. Disitulah awal kali kemudian Yesus dipanggil dengan sebutan anak domba. Nah, sedangkan kalau mereka ini bukanlah kalangan domba. Domba itu makan rumput, sementara mereka makan daging. Jadi ada dua kemudian julukan atau gelar kepada orang-orang yang ada di tengah-tengah Yesus. Yang pertama adalah domba, yang kedua adalah serigala.
domba ini julukan untuk Bani Yakub. Di dalam Yeremia 50 nomor 17 yang disebut domba adalah Bani Yakub. Yeremia 23 nomor 2 nomor 3 yang disebut domba adalah Bani Yakub. Yehezkiel 5 nomor 12 yang disebut domba berserak ke seluruh penjuru bumi adalah Bani Yakub. Jadi domba itu ya keturunan Bani Ishak dari Yakub, kemudian Yehuda dan juga Israel. Nah, di tengah-tengah mereka kemudian muncul serigala-serigala itu. Siapa yang dimaksud serigala di sana? Yang dimaksud serigala di sana adalah Romawi. Romawi yang dimaksud serigala. Nah, itu dia, Bang. Silakan. Jadi gambaran yang tidak berakal gitu memang udah dijulukan kepada mereka gitu ya. Kan kalau domba itu otomatis tidak berakal. Jadi dijulukannya saja udah merancu atau menuju atau merujuk ke yang tidak berakal ya. Iya, benar sekali. Memang di Alkitabnya ada ya, maksudnya teks aslinya bahwa mereka dijuluki sebagai anak domba. Begitu Bang Juma. Kalau kemudian dilihat di dalam Matius 23, mereka sebenarnya dijuluki keturunan ular. Oh, tapi sama-sama hewan, Iya. Tapi sama-sama hewan, Bang, sama-sama nggak berakal juga berarti. Ya. Dikatakan sebagai keturunan ular beludak. Nah, itu kemudian dikatakan oleh Yesus dalam Matius 23 nomor 30. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua ini akan ditanggung oleh angkatan ini. Artinya orang yang sesaman dengan Yesus inilah yang kemudian menanggung julukan-julukan tersebut. Julukan itulah yang kemudian ditanggung oleh mereka. Dikatakan, hai kamu orang-orang tulul, orang-orang buta. Tuh, itu dikatakan tuh di dalam Matius 23 tuh. Hai kamu orang-orang tulul, orang-orang buta, hai engkau keturunan ular beludak. Itu jelas tuh. Di Matius 23 itu satu perikop. Apa hubungannya dengan dia nih? Apa hubungannya dengan ocen-ocen ini? Yesus mengatakan di dalam Matius 15-nya, celakalah engkau hai ahli Taurat, hai orang Farisi, hai orang munafik, sebab kau mengarungi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka. Jadi mereka ini adalah orang neraka. Berarti memang julukannya saya udah jelek ya. Mereka dikasih julukan saja memang sudah tidak pantas lah. Sedangkan kalau di Islam sendiri itu manusia dijulukin khalifah fil ar ya, berarti pemimpin di muka bumi ya. Di muka bumi. Berarti memang julukannya saja udah yang tidak berakal sama mereka. Makasih Bang Juma, terima kasih. Terima kasih banyak ilmunya. Iya, satu lagi. Julukan yang benar-benar Yesus ucapkan. Tidak bias, tapi benar-benar nyata. Di dalam Matius 15, apa yang Yesus katakan kepada non-Yahudi yang percaya kepada Yesus? Kita lihat di sana, Yesusnya menyebut apa kepada perempuan yang percaya kepada dia. Ketika wanita ini kemudian mengatakan, Tuhan, kata dia. Tapi Yesus mengatakan, usir orang ini, karena aku ini diutus hanya untuk domba. Aku diutus untuk domba yang hilang dari umat Israel. Tapi perempuan non-Yahudi ini kemudian ikut terus mendekat, lalu bersujud menghamba, menyembah kepada Yesus. Lalu berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus berkata dan menjawab kepada non-Yahudi, tidak patut bagi roti yang disediakan bagi anak-anak untuk dilemparkan kepada anjing. Nah, terus apa kata perempuan itu? Benar Tuhan. Tetapi anjing itu makan sampah yang jatuh dari meja tuannya. Apa kata Yesus? Hai ibu, besar imanmu. Coba, ketika ibu ini mengaku sebagai anjing, Yesus mengatakan, hai ibu, besar imanmu. Maka jelas di luar Yahudi yang ngaku-ngaku sebagai pengikut Yesus, bahkan sampai percaya kepada Yesus, bahwa Yesus bisa menyelamatkan mereka, maka Yesus menggelari mereka dengan stempel tepat di jidat dengan julukan anjing. Nah, coba orang yang berdiskusi langsung dengan Yesus, salaman langsung dengan Yesus, bersujud langsung kepada Yesus, disebut Yesus langsung dengan sebutan anjing. Bagaimana dengan mereka yang 2000 tahun hidup setelah Yesus?
Bukan anjing lagi, tapi entah apa ya. Nggak ngerti aku. Izin Bang Soma, Iya, silakan. saya mendapatkan ayat yang di dalam Bible, bukan ayat yang apa. Kalau ayat itu kan dari Al-Quran. Yohanes 1 nomor 1 kok beda terjemahan dari LAI. Di situ kan datangnya dari Tuhan di situ yang Iya. saya dapatkan, Bang. Betul. Kalau yang saya dapatkan pada mulanya firman dikirimkan dan itu datangnya dari Tuhan. Iya, itu Itu yang terjemahan saya- yang seharusnya ya. Iya. Benar. Ada sudah saya terjemahkan, Bang. Yohanes 1 nomor 1 berarti ditambah itu, berarti ditambah ayat terakhirnya itu firman itu adalah Tuhan. Benar sekali. Kalau kita melihat daripada iya, data yang sebenarnya, coba yang punya Bible coba lihat. Di Bible itu Yohanes 1, coba lihat. Dari nomor 1 sampai nomor 7 itu tinta hitam semua. Itu bukan ucapan Yesus. Nanti ucapan Yesus muncul di data nomor 38. Oh. Jadi Yohanes Tinta 1 merah. betul. Yohanes 1 sampai nomor 37 itu bukan ucapan Yesus, bukan juga firman Tuhan. Bukan. Tetapi Ya. karangan penulis Yohanes. Penulisnya pun bukan Yohanes, bukan murid Yesus. Tapi tidak diketahui kemudian. Belakangan baru bapak-bapak gereja menuliskan bahwa ini adalah surat Yohanes. Ya. Seperti itu. Berarti sudah benar itu yang saya terjemahkan, Bang Suma. Betul Karena bunyinya sekali. begini, pada Iya. mulanya firman dikirimkan dan itu datangnya dari Tuhan. Dari Itu yang Tuhan. Iya, ya. itu sudah betul itu. Kenapa demikian? Karena Tuhan sendiri, Yesus sendiri mengaku di dalam Yohanes 3 nomor 34. Coba lihat. Apa Ya. yang dikatakan oleh Yesus di sana? Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. 1. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti Yesus ini penerima firman. Ketiga, Yohanes 8 nomor 42. Aku datang bukan atas kehendakku. Aku datang bukan atas kehendakku. Atas kehendakku. Ya. Bukan atas kehendakku. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kalau kita lihat langsung ke Yohanes 1:14-nya, Allah menjadi daging. Kan? Allah menjadi daging. Artinya kalau Allah menjadi daging, Tuhan sendirilah yang menjadi Yesus, betul? Betul. Nah, padahal pengakuan Yesus, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti bukan Allah yang menjadi daging, tetapi ucapan Allah yang terlontar dari mulutnya sesuai dengan Yesaya 55 nomor 1, jadilah hamil, maka hamillah ibunya. Jadilah melahirkan, maka melahirkanlah ibunya. Berarti Yesus itu pada mulanya adalah kehendak Elohim. Kehendak.
Innama amruhu ita arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kun fayakun. Mazmur 33 nomor 9. Tuhan memberi perintah maka semuanya jadi. Tuhan memberi instruksi maka semuanya ada. Makanya Yesus mengaku, aku datang bukan atas kehendakku. Andaikan Yesus itu adalah firman, Yesus itu adalah Allah, maka dia akan mengatakan, aku datang atas kehendakku sendiri. Aku yang mau menjadi manusia, aku yang mau menjadi mayat, aku yang mau menjadi bayi, aku yang mau netek. Tapi kan bukan. Nah, Ya, itulah ini hasil terjemahan saya. Ya, Saya itu dapatkan. sudah benar itu, sudah benar itu. Oh, insya Allah. Ya. Sudah benar. Lanjut Pak. Sudah benar itu. Jadi izin Bang, izin Bang. Saya mau nanya Bang, izin Bang Dimas. Silakan, Bang. Ya begini, ini kan di berdasar kepada Filipi ya, di Filipi 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Saya berdasar kepada Filipi 2 nomor 7 sampai 8 Bang. Ulangi dari nomor 6-nya, Bang. Mulai dari nomor 6-nya. Oh di Filipi. Iya. Di Filipi kan ini kan saya cuman Filipi 2 nomor 7 sampai 8 Bang, ini kan di situ dikatakan bahwasanya telah mengkosongkan dirinya sendirinya Allah menurut ini kan, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu atas. salib ya. Yang jadi pertanyaan saya Bang Guru dan Bang Suma, apakah wujud kedagingan Yesus mewakili esensi Tuhan yang dapat dilihat? Sebab penyataan ini berdasarkan pada yang tadi saya bacakan Bang. Iya, jawabannya ya. Mana pembenarannya? Kolose 2 nomor 9. Coba Anda baca. Ya. Coba saudara saya baca. Ada Bible enggak? Apa yang dikatakan Kolose 2 nomor 9? Bentar dulu Bang, saya coba. Wah, alhamdulillah bisa ngobrol sama Bang Suma, masya Allah. Kolose 2 Kolose 2 berapa Bang? nomor 9. Kolose 2 nomor 9. Ya. Kolose 2 berapa Bang? nomor 9. Ya, ini kita Kolose 2. Ya, coba. Ini Bang. Iya, kemudian Bang Sarah, barangkali ada teman-teman Oten yang mau berdiskusi dengan Bang Zuma di Mekan. Bang Sarah, Kos. Jadi saya bacakan Bang ya, Bang Suma ya. Iya, silakan. Jadi mungkin ini begini narasinya. Sebab dalam Dia berdiam seluruh kepenuhan keilahian yang hidup dalam bentuk jasmani, sebab seluruh kepribadian Allah berdiam pada Kristus, yaitu pada kemanusiaannya. Itu Bang ya. Ya. Jadi kalau kita gunakan sebab dalam Yesuslah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Iya kan? Iya, Dalam iya. bahasa Yunani jasmani di situ adalah somatikos, artinya biologis, tubuh manusia. Jadi kalau saudara saya bertanya, apakah berdasarkan Filipi 2 nomor 7 sampai 8 itu bahwa dalam tubuh Yesus itulah Tuhan berubah menjadi manusia? Ya, ini dalilnya Kolose 2:9. Sebab dalam Dialah berdiam secara biologis seluruh kepenuhan keteosan, ketuhanan, kedewaan. Nah, artinya bahwa tubuhnya Yesus mulai dari kuku sampai gigi sampai rambut itu Tuhannya mereka tuh. Yang jadi permasalahan adalah bagaimana dengan kulupnya Yesus? Nah itu dia Bang. Bang ini seakan di bumi kan? Iya. Bagaimana itu? Astagfirullah ya. Kulupnya bagaimana? Karena di situ dikatakan bahwa dia ini adalah Tuhan secara jasad, secara biologis. Nah, sedangkan kalau kita melihat di dalam kisah para pewarta 2 nomor 31, karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Yesus. Ketika ia mengatakan bahwa Yesus tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Nah, kulupnya mana? Tidak binasa kulupnya. Ayo, ada nggak bikin sayembara untuk menemukan Tuhan berupa kulup ini? Alhamdulillah Ustaz. Ya. Karena kan tadi Kolose 2 nomor 9, kepenuhan keilahian, dagingnya, biologisnya, termasuk nggak kulupnya? Termasuk Bang? Nah, termasuk. Iya. Berarti ketika Yesus terangkat ke langit, ada Tuhan yang tertinggal. Iya, Mas.
Rasakan, Bang. Lupa dibawa kulitnya nih. Tapi dengar-dengar menurut informasi kulupnya itu sudah dijadikan jimat oleh bom-bom. Mantap, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Di bawah ada Raja Debat, Bang Zuma, bagaimana? Mau naik? Iya, silakan aja, silakan aja. Kalau ada Kristen silakan mau naik ya. Kalau Kristen mau jawab sama Bang Suma silakan. Bang. Ini Bang Arel, ini Muslim atau Kristen? Ya, kenapa Irin? itu ada bendera Palestina. Bendera Palestina ini Kristen apa Islam ya? Selamat sore Juma. Sore. Ketemu lagi kita di sini. Iya. Gimana tadi cerita itu asik juga ya, bicara kulup-kulup gitu. Ya, itu dia masalahnya. Iya ya. Kulupnya Yesus itu ternyata Tuhan juga. Gimana itu ceritanya, Bang? Berarti nggak dibawa ke langit ya artinya ya. Berarti Isa bagaimana ya, saat kulup-kulupnya dibawa ke langit gimana pendapatmu? Isa itu bukan Tuhan bagi kami, nggak ada masalah. Ini yang masalah ini Tuhan Anda yang ternyata kulupnya juga Tuhan, Bang. Isa bukan Tuhan. Oh, Tapi iyalah. kalau Isa bukan Tuhan, kenapa ya ribuan tahun dia bersama Allah, lalu kalau dia manusia, maaf nih ya, maaf sekali. Berarti kamu setuju dong bahwa Isa itu buang kotoran di hadapan Allah? Oh, enggak. Maaf ya, saya bertanya nih. Oh, bukan begitu. Iya. Gimana ceritanya, Bu? Karena manusia ketika dia berada di alam di luar daripada dimensi bumi, itu memiliki kemudian kendali di mata Tuhannya. Tuhan yang mengendalikan keadaannya seperti Henok, kemudian Elia, kemudian siapa lagi? Kores yang terangkat ke langit. Itu kalau pertanyaan itu kamu tanyakan kepada saya, berarti mereka juga di atas sana. Iya dong. Kalau manusia biasa kan, kalau memang kamu masih meragukan hanya sebatas manusia biasa, Berarti Elia. ya toh? Ya anggap aja dia berarti kamu sepakat juga kan Ya di sudah, depan kalau Allah. kalau sudah begitu ya kalau terserah, begitu. berarti sepakat. Nah, Berarti sepakat ya. Sekarang Sepakat ya? iya sepakat. Iya, Sekarang sepakat, permasalahannya oke. permasalahannya adalah kulupnya Yesus. Iya, itu nggak ada masalah lah karena kulupnya Nabi Muhammad pun kita nggak tahu Kenapa di mana, lari ke kan situ gitu. lagi? Loh, iya dong, kita kan bicara tetap junjungan, katakanlah Nabi, ya Enggak, kan? beda. Ini Loh, kok masalah beda? ketuhanan. Loh, Kalau kok baginda beda? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dia bukan Tuhan, sedangkan Yakin. biologisnya Yesus itu Tuhan. Yakin Muhammad bukan Somatikos Tuhan. dalam bahasa Yunani itu adalah tubuh jasmani, Iya, tubuh maksud saya kemanusiaan. yakin Muhammad bukan Tuhan. Ya jelas bukan Tuhan. Baik. Mana ada Boleh- orang boleh manusia. boleh kita buktikan sekarang? Ada umat Islam yang Iya, maksud saya menuhankan boleh kita manusia buktikan Nabi sekarang Muhammad. Juma? Boleh kita Silakan. buktikan? Baik. Silakan. Kalau Silakan. memang Muhammad bukanlah Tuhan, artinya tidak setara dengan Allah. Setuju? Iya, jelas Baik. dia manusia. Kalau begitu, bolehkah dua kalimat syahadat menjadi satu kalimat syahadat? Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Dengarkan saya. Ini syuting ini ya. Nah, inilah orang. Nah, kalau begitu cara berpikirnya, satu kakak, kartu keluarga, anaknya. Kenapa sih langsung di mute? Harusnya- Gimana tuh Juma? harusnya berarti- langsung di mute? Enggak. Gimana ceritanya? Kalau misalnya di keluarga ada 4 orang, kakaknya juga ada 4 dong. Kalau cara berpikir seperti begitu ya. Bukan begitu. Secara Bang logisnya Zuma, dulu. Bang Zuma, Bang Iya. Zuma. Coba Ini sekali lagi kita selebritis, ulas ya. ini selebritis Soten katanya. Coba satu kali lagi kita ulas ya. Coba yang lain. Ini hargai saya lah, jodoh Juma. Kok berpikirnya rendah banget, dangkal banget Di berpikirnya. mute ya. cuma gimana nih? Coba dong, kalian nggak yakin sama Juma sampai kalian sibuk bela. Ya, Oke, dia kan Bang Zuma gantian. silakan. dong. Teman-teman Muslim. Ya izin. Oke, izin. oke, oke, Teman-teman Muslim diam dulu. Nih teman-teman gimana nih? Satu dia Iya. nggak simpatin dia. Beliau ini bagi saya hanya lucu-lucuan. Jadi Muslim Iya, tolong sama diam. bagi saya juga bacakan- Juma ini, Saya ya. bacakan dalil dulu ya. Saya bacakan dalil dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah. Walau kunta a'lamul ghaiba lastaksartu minal khair wa ma massani yasu in ana illa nathiru wa basyirul liqaumi yu'minun. Nabi Muhammad kemudian berkata, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat ataupun menolak mudarat bagi diriku kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Dia bukan Tuhan. Lalu kemudian ketika kami bersyahadat, satu, ada 2 syahadat itu persaksian. Satu, asyhadu an la ilaha illallah. Kami umat Islam mempersaksikan tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua,
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami umat Islam mempersaksikan bahwa manusia bernama Nabi Muhammad hanyalah rasul utusan Allah. Satu adalah Tuhan, satu adalah rasul Tuhan. Oke, berarti Muhammad Sampai di situ ini paham? Iya, saya paham. Sampai di Berarti situ paham? Oke. Berarti Oke, Muhammad berapa ini hanyalah Tuhan di sebatas situ? rasul. Sebentar. Berapa Berarti, Tuhan di situ? Sebentar dong, gantian Berapa dong. Tuhan di situ? Gantian dong, Sabar, Juma. sabar, Iya, sabar, sebentar. Kamu berapa kan Tuhan di bernarasi, situ? saya diam. Saya Di tanggapi dong. syahadat itu ada Coba berapa saya- Tuhan? Di syahadat itu ada berapa Main Tuhan? mute gimana sih? Anda Kok di mute, semua Anda pada di mute takut sama karena Raja Debat ya? karena kan sudah Anda bernarasi, ingin bro. memelintir. Sekarang Enggak, ada berapa tidak, Tuhan di tidak. situ? Anda kan bernarasi. Oke, saya ikutin, bro. Saya ikutin. Syahadatain di situ ada berapa Tuhan? Bentar dulu. Anda kan tidak mau menjawab dia kan? Di-mute kan? Gimana Di bisa menjawab syahadatain itu di-mute? ada berapa Tuhan? Iya, jangan di-mute dong. Oke. Ya, makanya jawab, di syahadatain itu ada berapa Enggak Tuhan? apa-apa, saya ikutin. Berarti Muhammad Rasul, betul, bukan Allah, Ada betul berapa kan? Tuhan di situ? Iya, saya udah ikutin narasi Anda loh. Berarti Ada berapa Muhammad itu Tuhan? Rasul. Loh, kok Ada kamu berapa Tuhan? takut sih ketika narasimu saya Ada ikutin? berapa Tuhan di situ? Enggak, sekarang ikutin Udah, Muhammad turunin, dulu. turunin, Oke, turunin. baik. Turunin. Saya Nggak ada ikutin gunanya, nggak ada bahwa gunanya Muhammad adalah diskusi sama Rasul. orang bahlul. Kalau memang Muhammad Rasul, Turunin aja, host. Percuma kita diskusi sama orang tulul, habisin waktu. Disuruh jawab, dia menjawab malah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kami umat Islam mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad Tuhan enggak? Bukan, karena hanya Allah yang Tuhan. Dan kami mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad hanyalah Rasul utusan Allah. Bagaimana dengan Yesus? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau. La ilaha illa huwa wa ana Rasulullah. Itu Isa. Bagaimana dengan Musa? Musa juga demikian. Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Ahad wa ana Rasulullah. Itu jelas itu. Wa ani mala Elohim. Jelas itu utusan daripada Elohim. Jadi tak ada kemudian orang muslim yang bisa dibohongi. Si Raja Halilintar ini memang dia jagonya memutar balik kata dia. Beliau itu psikopat. Cocoknya manusia ini adalah manusia psikot. Jadi kalau berdiskusi sama dia, kalau memang dia hanya mau bermain-main dengan logika-logikanya dia, diturunkan aja, percuma habisin tenaga. Karena dia nggak ada ilmu, kerjanya hanya sesuai dengan namanya, halilintar, suka memutar-mutar saja. Angin diputar sedemikian rupa supaya orang itu bisa dibodohi dengan kebodohannya dia. Dia raja tipu. Dilun itu namanya. Ya benar sekali. Ya, makanya ketika saya tanya ada berapa Tuhan, Muhammad adalah Rasul. Nanti dipelintir lagi tuh. Oh, dia pelintir kemana-mana. Padahal harusnya dia malu. Ternyata Tuhannya itu adalah kulub. Saya kalau sebagai seorang Kristen dikasih narasi seperti itu, saya habiskan waktu saya untuk merenungkan, untuk memikirkan. Loh, iya benar juga ya. Datanya mengatakan bahwa tubuh Yesus itu kepenuhan ketuhanan. Sebab dalam dialah berdiam secara biologis, somatikus dalam bahasa Yunani. Berarti mulai dari rambut sampai kuku, kaki itu adalah Tuhan semua. Kulupnya gimana? Ternyata dia Tuhan juga loh. Dipotong, mana dia kulupnya? Nah, sedangkan di data Kisah Para Rasul 2 nomor 31, karena itu dia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Nih, sekarang mana kulitnya yang Anda tuhankan itu, man? Berarti nggak dipotong dong Bang Zuma. Nah itu dia. Kalau tidak dipotong berarti dia orang najis. Galatia 2 nomor 14. Itu dia. Siapapun yang tidak bersunat, orang yang hidup tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Berarti kafir dia. Wajarlah mati di atas tiang salib. Kafir berarti. Nah kalau dia dipotong, nah mana Tuhan kecil yang berupa kulub? Berarti ya, yang membuat perjanjian kekal dengan Abraham itu siapa ya Bang Zuma? Perjanjian kekal itu adalah Elohim kan? Elohim. Menurut saudara kita Yahudi adalah Hasem. Menurut tradisi mereka Hasem itu adalah pencipta langit dan bumi. Kalau menurut Oten Bang Zuma? Itu adalah roh. Yang mereka sebut dengan sebutan Bapa, roh. Nah kalau kita telusuri, ternyata roh itu bertanduk 7 dan bermata 7. Betul. Nah itu kan perjanjian kekal tuh Bang Zuma. Nah ternyata kulub yang tadi itu kan nggak jadi dipotong tuh.
Itu gimana tuh Bang Zuma? Berarti dia melanggar sumpah dengan Elohimnya gitu atau bapaknya? Kalau dia tidak disunat, tidak dipotong, dia nggak boleh masuk ke Yerusalem. Yesaya 52 nomor 1, haram hukumnya, najis kemudian orang-orang yang tidak bersunat kulub masuk ke tanah Yerusalem, nggak boleh. Yehezkiel 44 nomor 9, najis hukumnya orang tidak bersunat masuk ke bait Allah, bait suci, Betel atau sinagoge. Wahyu 21 nomor 27, najis hukumnya orang tidak bersunat masuk ke surga. Jadi nggak boleh. Orang yang tidak bersunat kulub ini tidak ada tempatnya, nggak ada tempatnya. Berarti yang duduk di sebelah kiri siapa Bang Zuma? Yang di sebelah kiri coba. Iya kan tidak ada kulubnya, itu gimana tuh? Allahu Akbar. Ya, siapa ya? Sudah sunat kali Bang, sudah sunat. Sudah ya. Tapi berita sunatnya pun tidak sama seperti Rasulullah. Salah satu kemuliaan yang Tuhan berikan kepadaku, aku lahir dalam keadaan sunat. Nah, Yesus tidak ada pengakuannya satupun bahwa dia sudah sunat, tidak ada. Betul. Mau sampai dari kitab Kejadian atau sampai kitab Wahyu, tidak ada pengakuan Yesus kalau dia sudah sunat, nggak ada. Adapun yang ada dalam Lukas 2 nomor 21 22 itu pengakuan Lukas. Nah, Lukas ini ada nggak pada saat Yesus bayi disunat? Atau pada saat dewasa mereka ketemu, nih lihat nih, punya aku sudah sunat. Atau kan itu sahabatnya Paulus banget tuh, Lukas tuh. Muridnya banget tuh kan. Atau mungkin ada lukisannya apa gimana, dikasih tahu ke Lukas gitu Bang Zuma? Nah itu dia, sementara Lukas tidak pernah bertemu Yesus. Susah iya. itu. Susah ya. Kita sapa dulu tamu kita, Bung Zahri, Muslim atau Kristen? Zahri. Bung Zahri, kalau saya hitung ya sampai 3 ya. Kalau nggak ada bicara saya turunkan ya. 1. Tapi saya izin turun. 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim saya izin turun. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, Bang Zuma, ini mumpung jarang sekali saya satu koma dengan Gurunda ya. Jadi betul bahwa Yesus itu datang hanya kepada domba tersesat untuk Bani Israel ya Bang Zuma ya? Iya, benar sekali Bang. Ya. Nah, dan beliau pun nantinya untuk kedatangan kedua kalinya hanya untuk menghakimi ke-12 Basri. Betul. Nah, saya mau tanya Bang Zuma, di Yohanes 5 pasal 43 ya, yang bunyinya seperti ini, aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain, kamu akan menerima dia. Bagaimana kamu dapat percaya? Putus Bang, termute. Halo. Baik. Atau ini aja, saya langsung di 45 ya. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya kepadaku, sebab ia menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya apa yang ditulisnya, bagaimana kamu akan percaya ya apa yang kukatakan? Apakah ini terkait bahwa Yesus menggenapi hukum Taurat ini juga karena ada penyelewangan dari kaum Bani Israel terkait Taurat gitu, Bang Zuma? Tafadol, mohon. Iya. Kalau kita melihat data Yohanes 5 ini pelajaran yang sangat-sangat luar biasa memang. Dari data 1 sampai data terakhir 47. Bagaimana kemudian Yesus
memproklamirkan dirinya berdasarkan dengan data rujukannya kepada Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Yahya, dan seterusnya. Nah, aku datang dalam nama Bapakku. Ini yang perlu dipahamkan kepada saudara-saudara Kristen. Apa Bapak ini? Bapak ini apa sih sebenarnya? Wis manggil Bapak itu tujuannya apa? Apakah ini bentuk biologis? Atau Bapak ini adalah gaya bahasa atau majas yang diperuntukkan kepada hamba Tuhan yang suci? Ternyata betul. Di dalam Amsal 3 nomor 11 nomor 12, orang-orang yang dipanggil anak oleh Elohim adalah hamba Tuhan yang suci, yang intim mendengarkan didikan. Kalau dalam ajaran agama Islam, Muslim, orang yang berserah diri kepada didikan Tuhan, disebut Muslim. Di sana di Yahudi disebut anak. Jadi ketika Yesus memanggil Bapa, itu dia memanggil Tuhan. Aku datang dalam nama Tuhanku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang yang datang kemudian atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Sebagaimana kamu dapat percaya kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Tuhan. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh perharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Makanya Yesus ini datang tidak membawa syariat baru. Dia hanya mendapatkan hikmat pengajaran Torah. Hikmat pengajaran Torah inilah yang disebut Injil. Penekanan-penekanan terhadap isi Torahnya Nabi Musa kepada Bani Israel itulah yang disebut Injil. Bukan syariat baru, bukan hukum-hukum baru. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang dituliskan Nabi Musa, bagaimana kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Contoh, ketika Yesus berkata dalam Matius 26 nomor 24, aku memang harus meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang sudah tertulis tentang aku. Grapo, kata bahasa Yunaninya, artinya sesuatu yang sudah ada, sesuatu yang sudah tertulis. Berarti bukan surat-surat perjanjian baru yang menjadi acuan kepergian Yesus, tapi adalah perjanjian lama, kitab Tanak. Juga dijelaskan di dalam Kisah Para Rasul, Lukas 24 nomor 44. Memang harus digenapi tentang aku sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Nabi Musa. Jadi bukan tergenapi apa yang tertulis di dalam buku-buku Paulus, buku Lukas, buku Markus, buku Yohanes, buku Matius, bukan. Tapi yang tergenapi itu adalah yang tertulis di dalam kitabnya Nabi Musa. Contoh, di Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Artinya ini harus digenapi tentang Yesus. Yesus ketika ada di dalam persidangan, Yesus ada salah enggak? Tak ada. Kata Tuhan, jangan kau bunuh. Ini yang harus tergenapi. Maka Yesus haram hukumnya dibunuh. Tak boleh. Sesuai dengan kata Yesus dalam Yohanes 5 nomor 43 dan seterusnya. Makanya ending daripada pengajaran firman perkataan Yesus, Yohanes 14 nomor 24, firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Tuhan yang telah mengutus aku. Begitu Bang. Oke Bang, satu pertanyaan lagi Bang, terkait begini Bang. Selama ini saya belum menemukan apa yang digenapi dalam oleh Yesus ya, terkait hal Taurat, ajaran-ajaran, karena memang sudah banyak sekali kontradiksi di dalam kekristenan itu sendiri ya, atau yang catatan-catatan kaki biblos itu ya. Namun begini Bang, di dalam Yohanes, contohnya di dalam Yohanes 16 pasal 12 ya, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menang ya Bang ya. Iya betul. Nah, tetapi kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang dia dengar, yaitu dikatakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Artinya apakah ini merujuk kepada syariat yang disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran?
Iya, benar sekali. Kita lihat sahabat-sahabat sekalian, di Yohanes 16 ini jelas sekali kalau kita melihat dari data ke-13-nya. Apa yang dikatakan di sana? Boleh kita baca? Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakanmu. Sebab ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu ya apa yang diterima. Ini sebetulnya apa yang bukan diterimanya daripadaku ya, tapi diterima dari firman bahasa itunya ya. Iya. Nah, sekarang kita lihat data 13 ini. Apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Roh di sini adalah nabi. Kenapa saya katakan nabi? Kita lihat di dalam Bilangan 11 nomor 25. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa, kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap pada Musa. Lalu roh yang diambil dari Musa ini diletakkan di atas ke-70 tua-tua tersebut. Ketika roh yang diambil dari Nabi Musa ini diletakkan kepada ke-70 roh-roh ini, kepada tua-tua ini, maka seketika mereka menjadi seperti nabi. Jadi roh yang diambil dari Musa diletakkan kepada siapapun, maka orang itu akan menjadi nabi. Bilangan 11:29, tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapa engkau begitu giat mendukung aku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, itu disebabkan karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Nehemia 9 nomor 30. Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka dengan rohmu. Engkau memperingatkan mereka, yaitu dengan perantaraan para nabimu, tetapi mereka tidak menghiraukannya, sehingga engkau menyerahkan mereka ke tangan bangsa-bangsa dalam segala negeri. Jadi roh Tuhan ketika diserahkan kemudian kepada seseorang, maka orang itu akan menjadi seorang nabi. Kita lihat lagi di dalam Yohanes 3 nomor 34. Sebab siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang akan menyampaikan firman Allah. Nah ini pelan-pelan. Sebab Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas kepadanya. Jadi roh kebenaran yang dimaksud di dalam Yohanes tadi, Yohanes 16, itu adalah nabi yang akan membawa kebenaran. Maju lagi kita. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nah sekarang kalau kita tanya kepada mereka, coba terangkan kepada saya kebenaran tentang pembagian harta warisan. Coba roh yang mengajarkan kalian gimana caranya? Tak akan pernah bisa. Bagaimana tentang pewarisan? Bagaimana syarat sah nikah dalam agama kalian yang diajarkan oleh Roh Kudus katanya? Ada? Tak ada. Bagaimana soal kepemimpinan? Bagaimana soal pendidikan? Bagaimana soal kesehatan? Bagaimana tentang soal ketatanegaraan? Tak ada. Hanya di Islamlah kemudian dipimpin oleh Rasulullah Muhammad SAW melalui Roh Kudus. Sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Nah ini dikatakan sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Sedangkan roh kebenaran menurut saudara Kristen itu adalah Tuhan. Roh Kudus adalah Tuhan. Sedangkan yang dikatakan Yesus di sini, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, sebab yang dikatakannya itu apalah yang didengarkan, itulah yang dia ucapkan. Berarti dia masih mendengar, berarti dia pesuruh. Apa yang didengarkan itulah yang dikatakannya. Sebab ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ini bercerita tentang Nabi Muhammad. Dia akan menceritakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Al-Quran datang 1400 tahun silam, menceritakan tentang embrio, menceritakan tentang atmosfer, menceritakan tentang adanya air di laut yang tidak bisa menyatu, menceritakan adanya api kemudian di dasar laut yang menyala-nyala, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Dia akan datang menceritakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Maksudnya di masa yang akan datang apa yang diceritakan itu akan terungkap semuanya. Inilah Al-Quran. Sekira begitu saudara, silakan.
Sedangkan sekali lagi ya, sedangkan kalau kita berbicara mengenai Al-Quran, contoh misalnya bagaimana di dalam Al-Quran mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah roh yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Asy-Syura ayat 52, Al-Kahfi ayat 29, roh kebenaran itu adalah Al-Quran. Baginda Rasulullah Muhammad SAW, Al-Ma'idah ayat 48, Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan tentang kebenaran. Yesaya 42 nomor 1, akan datang orang yang mengambil kemudian kerajaan dari Yehuda, yaitu dia yang mengajarkan kebenaran. Kemudian Kejadian 49 ayat 10, kerajaan diambil lalu diberikan kepada roh kebenaran. Roh kebenaran ini kemudian sama menaklukkan seluruh bangsa-bangsa. Jadi tak ada yang lain selain daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukron, tabarakallah, masya Allah. Terima kasih, Burunda. Sama-sama Bang, silakan. Yang lain mungkin ada masukan atau ada tambahan. Kenapa bisa diterima jadi agama di negara kita ini, Abang Juma? Malapetaka ini. Iya, masya Allah. Karena dikatakan oleh Al-Quran, bagaimana kemudian orang-orang yang memperdaya dirinya sendiri dengan hal yang diterangkan oleh Allah. Memang harus betul ada, harus ada, karena Al-Quran menarasikan itu. Wa man yargabu am millata Ibrahim illa man safiha nafsa walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas shalihin. Dan orang-orang yang membenci ajaran Abraham, harus ada ini. Al-Quran tidak mungkin bernarasi tanpa ada kebenaran absolut. Orang yang membenci ajaran Nabi Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Nah, tadi kita membahas tentang orang-orang bodoh, orang tulul, orang halu, orang dungu. Hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Siapakah orang yang membenci ajaran Nabi Ibrahim? Nah, saudara bertanya pada saya ini, Tuan Guru bertanya ke saya, kenapa mereka percaya di Indonesia ini mereka seperti itu? Karena memang harus ada orang yang memperbodoh diri. Apa? Tauhid. Nabi Musa, Ibrahim mengajarkan tauhid, la ilaha illallah. Nabi Musa mengajarkan kurban hewan. Nabi Musa mengajarkan sunnat qulub. Mereka membenci komponen milah Abraham ini. Maka mereka jatuh pada keadaan budu atau tulul. Wa man azlama mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Siapakah mereka yang zalim? Yaitu mereka yang telah menolak setelah datang Islam kepada mereka. Mereka adalah orang-orang jahil. Mereka adalah orang jahil, orang jahiliyah yang hidup di zaman modern. Begitu sahabatku. Silakan yang lain. Luar biasa Bang Juma ya. Sama-sama Bang. Ayo yang lain. Airin mungkin. Ya, dikit lagi. Mungkin saya ingin mempertajam argumen Bang Zuma disertai data bukti akurat bahwa ya tadi ya, umat yang datang dengan kitab-kitabnya yang nggak jelas itu ya, dan mulai mencuri kaidah, mencuri nama-nama dalam Islam ya, terutama penggunaan kata Allah dan sebagainya macamnya tidak sesuai dengan kaidahnya. Mohon dibantu Bang Sera, saya mau tampilkan sedikit data aja. Maksudnya mau diperbesar gitu? Dibesarin, Iya. dibesarin Bang. Oke. Besarin Airin. Nah. Baik. Ya, jadi begini ya. Ini sejarah, ini website situs resmi langsung dari kekristenan sendiri. Ya. Di sini kita bisa melihat ya. Tadi ada pertanyaan dari Bang Sera. Nah, ini akan berkaitan dengan ini ya. Alkitab Indonesia dari masa ke masa. Kita mungkin pertamanya adalah di tahun 1000
629. Disinilah mulai mereka yang mengaku katanya Allah sudah ada dari zaman sebelum Islam lahir. Salah. Ternyata disinilah ya bahwa di tahun 1758 Alkitab Ledeker edisi aksara Arab Jawi dicetak di Batavia. Ya. Di tahun 1820, seorang Wilmette mengkoreksi dan mengedit Alkitab Jawi Ledeker. Polemik lainnya adalah mereka para penerjemah ini adalah orang yang tidak kompeten. Orang yang sangat tidak kompeten. Kenapa? Ya, kita bisa buktikan di dalam biografinya. Ini adalah biografi penerjemah Alkitab. Ya, saya ambil contohnya misalkan si Klinkert ini. Baik, kita sudah masuk ya. Siapa Klinkert ini biografinya? Namanya Hibaldus Conclius Klinkert, susah juga nih namanya nih. Si Oten ini. Lahir tahun 1829, lahir di seorang masinis kapal. Bisa dikatakan bahwa kenapa tidak kompeten? Ternyata mereka ini orang-orang buta huruf, ya, atau mungkin mereka ini adalah orang-orang yang senangnya berasimilasi, ya, dengan tujuan apa? Ini. Klinkert adalah seorang misionaris. Jadi nanti kalau teman-teman di sana kalau ada yang menyangkal bahwa kata Allah itu sudah digunakan Kristen, itu bullshit ya. Itu bullshit. Ini sejarahnya. Sebelum lembaga Salemba itu banyak kacaunya, kasih ini data. Sekian, terima kasih, Mas. Masya Allah, luar biasa ilmunya. La khala wala quwata illa billah. Dan kalaupun misalnya mereka tidak menggunakan nama Allah, siapa yang mau jadi Kristen? Kalau mereka menggunakan kata Yahweh atau menggunakan kata Theos, orang pada berlarian. Orang pada berlarian. Iya, Bang. Betul. Dan mereka murni menggunakan kata Allah itu karena memang untuk memurtadkan orang. Sasarannya memang umat Islam. Makanya mereka menggunakan kata Allah. Sama seperti yang diperhatikan oleh pendiri agama mereka di dalam 1 Korintus ya. Di situ dikatakan Yesus berkata di awal bahwa hati-hatilah kepada nabi palsu, pengajar palsu yang menyamar seperti domba padahal mereka adalah serigala. Siapa yang menyamar seperti domba ini? Kita lihat dalam 1 Korintus 9 nomor 20. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Nih, ini serigala nih. Nyamar seperti Yahudi meskipun bukan Yahudi. Nyamar sebagai pelaku Torah meskipun bukan pelaku Torah. Tujuannya untuk menyesatkan orang. Sama di Indonesia. Bagi orang-orang yang hidup di bawah persembahan kepada Allah, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Allah. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Allah, supaya aku dapat memenangkan banyak orang Islam. Coba tanya, apakah Tuhanmu Allah? Nehi, nehi, nehi. Tapi kenapa di kitab Anda ada kata Allah? Apakah Anda percaya bahwa Allah itu adalah Tuhan? Tidak.
Tapi kenapa ada di dalam kitab saudara? Jawabannya itu untuk memenangkan jiwa-jiwa Islam agar murtad. Itu tujuannya tuh. Tujuan daripada penggunaan kata Allah di dalam kitabnya itu untuk dipakai sebagai alat untuk kristenisasi, memurtadkan orang. Itu tujuannya. Kalau seandainya di Indonesia ini ya penuh mayoritas dengan Hindu, maka dia akan mengganti kata Allah dengan Sang Hyang Widi. Itu betul. Andai saja di Indonesia ini penuh dengan orang Yahudi, maka mereka akan mengganti nama Allah itu dengan sebutan Yod-Heh-Vav-Heh. Memang itu kaidah mereka itu begitu. Bagaimana caranya menyesatkan banyak orang dengan pola ini? 1 Korintus 9 nomor 20. Kepada orang Yahudi, ngaku Yahudi. Kepada orang yang penganut Torah, ngaku penganut Torah. Supaya apa? Untuk memenangkan kemudian banyak jiwa-jiwa untuk disantrah di dalam lingkaran menjadi seorang Kristen pengikut Paulus. Nah, itu makanya mereka menggunakan kata Allah. Tujuannya itu. Kalau bukan karena mau memurtadkan, tidak mungkin kemudian dia menggunakan kata itu. Saudara GG, boleh nggak buka kamera lagi bang? Boleh nggak bang? Saudara GG monitor nggak? Bang Gege. Ya bang. Bang Gege. Bantu saya bang, Boleh, Bang. tunjukkan Markus 1 nomor 1. Minta tolong. Ya. Baik. Markus 1 nomor 1 Bang Gege. Ya. Sebentar. Ini harus di open cam atau dibaca aja? Di open cam. Open cam Bang Gege. Silahkan. Yohanes Pembaptis. Bukan bang. Dia masuk ke Alkitab Sabda. Oh, oke. Paralel. Ini ya bang ya. Iya. Coba dibaca bang. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Oke. Tolong tunjukkan original teksnya anak Allah ada nggak di situ bang? Ke bawah. Ke bawah. Angka berapa anak Allah di situ? Nggak ada. Nggak ada bang. Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada ya. Biarlah dunia melihat bagaimana liciknya mereka. Astagfirullah. Nggak ada kan? Nggak ada. Manuskripnya tak ada. Penambahan dalam bahasa Yunani tak ada. Semua tak ada. Ini hanya ada di Indonesia. Tujuannya untuk menipu. Ngapain tambah-tambahin anak Allah di situ? Ngapain? Untuk apa? Untuk menyesatkan umat Islam yang awam. Maka sistem yang mereka gunakan itu berlanjut. Sabar bang, sabar. Berlanjut. Ada yang kemudian dikatakan apa? Ya, kristenisasi dengan nikahisasi. Ada dengan obatisasi, ada dengan pendikanisasi, ada dengan imunisasi, ada dengan organisasi. Banyak mereka. Tujuannya itu. Nah, coba lihat buktinya ini. Ada nggak dalam original teksnya tuh? Anak Allah itu ada nggak? Nggak ada. Mau sampai 2 jam sebelum kiamat tak akan pernah ditemukan. Coba dibawa abangku. Nah, coba. Mana? Ada. Tak ada. Yang paling bawah itu apa? Tertulis apa di bawah tuh? Tak ada. Sampai giginya bom-bom kering, tak akan pernah ditemukan original teks anak Allah di situ. Karena itu memang manfaatnya untuk menyesatkan. Makanya original teksnya tidak ditampilkan. Karena kapan original teks yang ditampilkan? Tidak begitu artinya. Dan bukan Allah yang tertulis, tapi Theos.
Tanya orang Yunani, Theos itu apa? Mereka akan mengatakan dewa. Bukan Elohim, bukan Hasem, tapi dewa. Merujuk kepada dewa Yunani berarti Zeus, Hercules, Attis, apalagi Horus, apalagi Osiris. Nyebrang lagi sedikit, apa? Yahweh. Iya. Nah, inilah bukti, sahabatku Gigi. Syukran, luar biasa. Bukti itu bukti. Masya Allah. Syukuran, Banyak syukuran Bang. orang Ini murtad aja, dibodoh-bodohi sama tambah mereka. ilmu. Iya, silakan. Syukuran, syukuran. Nah, nanti kalau berdebat dengan mereka orang tulul, tolong suruh tunjukkan ini. Kalian mencuri nama Allah, apa maksudnya ini? Kau tulis dalam kitabmu ini. Nah, apa tujuannya ada penambahan kata Allah di situ? Anak Allah lagi. Padahal Al-Quran sudah mengatakan Allah lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak, tidak diperanakkan. Muncul penyesatan si tulul. Yesus anak Allah katanya di sana. Lalu kemudian kalau dia mengelak, itu bukan Allah dalam Al-Quran. Lalu dari mana? Dari mana kamu ambil kata Allah? Itu dari KBBI. Tulul KBBI itu berdiri tahun 1955. Tahun 1955 baru KBBI itu diambil sebagai program pembinaan bahasa Indonesia. Sedangkan Al-Quran menggunakan kata Allah sudah 1400 tahun silam. Kalau dia mengatakan kami mengambil dari bahasa Ibrani, oke, kita rangkai ke Ibrani di dalam Mazmur 10 nomor 7. Ada kata Allah di situ. Apa kata Allah di Mazmur itu? Kata Allah dalam Mazmur terjemahannya adalah sumpah serapah. Yakin? Yesus itu anak sumpah serapah? Yakin? 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 Kalau dalam bahasa Ibrani, Alef, Allah, Alef, Lamet, Dalet, atau Ha, atau He, berarti apa? Sumpah serapah. Yesus anak sumpah serapah. Tak ada alasan. Yang benar itu ngambilnya dari Al-Quran. Allah. Kalian ingin menipu kami umat Islam. Kenapa? Karena memang di dalam kitab kalian juga diajarkan bahwasanya Yesus diberitakan dengan maksud jujur ataupun tidak, kami tetap bersuka cita. Itu dalil di dalam kitab saudara-saudara Kristen. Bahwasanya tentang Yesus mau dengan maksud jujur ataupun maksud bohong itu tidak mengapa. Filipi 1 nomor 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Yesus diberitakan baik dengan maksud bohong maupun dengan jujur, tetap hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Inilah ajaran tuyul yang Yesus katakan dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Waspadalah kepada pengajaran nabi-nabi palsu. Buah dari pengajaran nabi palsu itu satu, memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus. Kata Yesus, pada hari terakhir nanti aku akan mengatakan kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat cendol basi. Nah, gitulah, pembuat kejahatan. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Siap, Bang. Silakan dilanjut. Sedikit lagi Bang Juma, ini masih ada. mengenai Adam, mereka tidak mau kan oten-oten ini kan. Berarti mereka bukan keturunan Nabi Adam. Bagaimana ini oten ini? Di dalam kitabnya orang Yahudi, Bilangan 12 nomor 6, ini sangat jelas diterangkan di sana. Dengarlah firmanku, dengarlah perkataanku, dengarlah kalamku ini. Ini kata Tuhan, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Ini nabi. Adam alaihissalam berbicara langsung dengan Tuhan. Berarti dia nabi. Dia nabi. Sesuai berdasarkan Bilangan 12 nomor 6 ini. Sementara yang nabi tidak mereka akui nabi, yang bukan nabi mereka akui nabi. Contoh, Paulus di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Paulus di situ adalah nabi. Mereka mengatakan, "Oh, Paulus bukan nabi loh. Kitabmu mengatakan Paulus nabi." Masa bukan nabi sementara dituliskan di situ? Di Antioquia ada beberapa nabi, di antaranya Saulus. Malu, ternyata nabi palsunya ketahuan.
Oke teman-teman. Wih, mengamuk teman kita ini. Akis Boskoin ngamuk dia. Penutup Bang Juma. Iya, silakan Bang. Iya, akhir-akhir ini kami memantau dari tubuh Oten sendiri ini banyak yang sudah terpecah, Bang Juma. Sedikit Bang Juma, tanggapan Bang Juma. Ada yang sampai ke ateis juga dan tidak sedikit juga yang mualaf begitu. Sedikit Bang Juma. Gimana? Sorry Bang, saya tadi baca chat. Gimana? Iya. Sorry, maaf. Kami memantau akhir-akhir ini dari tubuh Oten sendiri ini banyak yang sudah terpecah. Ada yang Tritunggal, Oneness dan segala macamnya, bahkan ada yang ateis dan tidak sedikit yang sudah mualaf. Mungkin sedikit Masya Allah. pendapat Bang Juma. Iya, jadi gini Bung. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Al-Maidah apa yang dikatakan oleh Allah di sana. Kita lihat di data ayatnya bahwa mereka yang mengaku kemudian orang-orang yang benar, Allah tanamkan kebencian ke dalam diri mereka di antara mereka sendiri. Itu yang Allah terangkan di dalam Al-Quran. Sehingga ketika Allah mengatakan wa minal ladzina qalu inna nasara ahazna mitsaqahum panasu hazzam mimma zukkiru bih fagraina bainahumul adawa wal ba'da'a ila yaumil qiyamah wa sawfa yunabbi'uhumullah bima kanu yasna'un. Dan di antara orang-orang yang mengatakan kami ini adalah orang Nasara. Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus ini adalah tokoh dari Nasara. Dan di antara orang-orang yang mengatakan kami ini orang Nasara, pengikut Paulus, kami telah mengambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian perjanjian yang kami pesankan dan telah kami peringatkan kepada mereka. Maka, kata Allah, fa'agraina bainahumul adawah wal ba'da'a ila yaumil qiyamah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Makanya kalau ada yang mu'alaf, pertama karena mereka kemudian disuplai vitamin dari para apologet kita yang ada, baik yang ada di bawah naungan API, MMCI, Arematea, At-Tauhid dan seterusnya, atau yang berdiri sendiri, disuntik kemudian mereka dengan suplai vitamin Al-Quran dan Bible itu sendiri. Alhamdulillah, di antara mereka ramai kemudian mengucapkan syahadatain, mengucapkan mempenghambakan diri kepada pencipta yang benar. Nah ini, kenapa demikian? Karena Allah melahirkan permusuhan dan kebencian di antara mereka. Makanya kita tidak pernah melihat adanya sekte ini dan sekte ini kemudian beribadah dalam satu gereja yang sama, pendeta-pendetanya duduk dalam kalangan ini untuk menceritakan, untuk mempersatukan umat. Itu tak pernah kita bisa temukan. Kenapa? Ini dia, ada Oneness, ada Trinitas, ada Tritunggal, ada Trikwek-kwek, ada Trimurti, apalagi ada Yesus only, apalagi banyak pokoknya di antara mereka itu 40.000 kemudian lebih kalau dikumpulkan semuanya. Dari Katolik muncul kemudian Protes, muncul lagi kemudian Advent, muncul lagi Saksi Yehova, muncul lagi Mesianik, bentar lagi muncul Bombonis. Nah inilah akibat apa? Allah sudah mencanangkan itu, dan Allah memang sudah mengatakan menurut konsep pemahaman tradisi Yahudi di dalam kitab mereka Yeremia 3:23, di situ sangat jelas dikatakan bahwa perilaku nabi-nabi palsu yang datang dari Yerusalem itu akan melahirkan sebuah keadaan di mana Tuhan akan menimpahkan aib yang kekal dan noda yang kekal yang tidak akan pernah terlupakan. Inilah yang terjadi. Yeremia 23, satu perikop kita baca, nabi-nabi nabi-nabi Yerusalem, kefasikannya telah menyebar kepada seluruh bumi. Ini bla 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 bla. Itu ada dikatakan tuh. Sehingga akibat daripada kefasikan nabi-nabi Yerusalem padamu aib yang kekal dan noda yang kekal. Mana noda itu? Tanya. Tuhanmu siapa? Yesus. Berapa Tuhanmu? Satu. Apakah Tuhanmu manusia? Bukan. Yang dilahirkan Maria manusia atau bukan? Manusia. Yang mati di atas tiang salib manusia atau Tuhan? Manusia. Tuhanmu berapa? Satu. Coba kau hitung. Bapa, Yesus, Roh Kudus, berapa itu? Satu. Yang dilahirkan Maria apa?
manusia. Tuhanmu manusia atau bukan? Bukan. Yang keluar dari hidung Maria apa? Ingus. Yang keluar dari mulutnya ludah. Yang keluar dari kuping apa? Bengek. Yang keluar dari pantat apa? Yang keluar dari vagina apa? Apa? Yang keluar dari vagina apa? Apa? Manusia. Oke. Yesus manusia atau bukan? Bukan. Yesus keluar dari mana? Dari Allah. Terus yang keluar dari vagina Maria apa? Yesus. Yesus manusia atau bukan? Bukan. Tuhanmu manusia atau bukan? Bukan. Yang mati di atas tiang salib manusia atau bukan? Manusia. Nah, itulah aib. Tuhanmu berapa? Satu. Coba hitung. Bapa, Yesus, Roh Kudus. Ada berapa itu? Satu. Aib itu. Itu aib. Gak bisa mereka pungkiri itu. Inilah yang dinubuatkan di dalam kitabnya. Aku akan menimpakan kepada mereka aib yang kekal dan noda yang kekal yang tidak akan pernah terlupakan. Pasti itu. Itu tak akan mungkin bisa mereka pungkiri. Yang dilahirkan Maria apa? Manusia. Siapa namanya? Yesus. Apakah Yesus Tuhan? Tuhan. Apakah Tuhan Maha Kuasa? Maha Kuasa. Apakah Yesus berkuasa kemudian mengetahui kapan hari kiamat? Tidak. Apakah Yesus berkuasa melawan rasa ngantuk? Tidak. Apakah Yesus berkuasa melawan rasa lapar? Tidak. Apakah Yesus tahu hari kiamat? Tidak. Apakah Tuhan Maha mengetahui? Iya. Apakah Tuhan Maha berkuasa melawan ngantuk? Iya. Apakah Tuhan berkuasa menahan rasa lapar? Iya. Apakah Yesus Tuhan? Iya. Apakah dia bisa menahan lapar? Tidak. Nah, inilah dia. Inilah yang dikatakan kemudian oleh kitabnya Yahudi dalam kitab Amsal, bahwasanya orang yang tulul walaupun ditumbuk dengan alu bersama dengan gandum di dalam palungan sampai halus sekalipun, ya, kata Amsal, kata Salomo, kedunguan itu tidak akan pernah hilang. Tetap aja dungu meskipun namanya bendahara, benda mati, benda hidup, pasti tetap dungu, pasti tulul. Karena Kristen itu satu paket dengan tulul. Nah, ini ada tulul naik, coba Anda periksa, pasti tulul. Silakan aja. Saya rehat dulu. Tuh, dari ketawanya Anda udah ketahuan. Juma. Kau bilang Allahmu Maha Tahu. Coba tanya, Surat At-Taubah ayat 16 dikatakan Allahmu belum Maha Tahu, bro. Coba lihat. Gimana Allahmu Maha Tahu? Atau Bang bendahara. Coba lihat. Itu kan tulul kan? Tulul kan? Itu tak salah yang kita bilang, tak salah, pasti tulul, tidak mungkin tidak. Itu satu paket itu, paket. Ini Bang Soljaen Muslim atau Kristen? Bang Solja? Ya ada dua ini, satu lagi Leopard, satu lagi. Bang Solja, dibuka mute-nya Bang Solja, Islam apa Kristen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, Solja. Bang Solja, kalau tidak buka mute diturunkan saja ya. Soalnya masih banyak yang mau naik. Syarat wajib atau hak paten jadi oten itu tulul. Ini tulul nampaknya nih, tulul. Ini Bang Solja saya turunkan saja ya. Saya tadi mau ini tolong diteruskan atau ditanggapi Bang Juman ya, yang tuduhan si Raja Bidat tadi bahwa apa namanya, Nabi Isa itu membuang kotoran di depan Allah katanya ya. Kalau saya membaca hadis dari riwayat Abu Hurairah, ini kan awalu jumratil talij jannata suratuhum ala suratil qamari lailatal bari la yansukuna fiha wala yamtahtuna wala yabjakun. Artinya itu rombongan pertama yang masuk surga memiliki rupa berarti bulan bernama mereka tidak pernah membuang dahak, ingus ataupun ludah. Yang gampang aja berarti tidak ini ya Bang Yoma ya, tidak dikeluarkan di dalam surga itu. Seperti tuduhan dia itu kan Isa itu udah nggak di dimensi
dimensi alam apa dunia lagi kalau kata Bang Juma tadi. Betul bukan ya? Begitu Bang Juma ya? Iya, iya. Nah, apa susahnya ya bagi Tuhan itu untuk membuat manusia tidak buang kotoran di surga atau di depan Allah sendiri. Nah, yang mungkin logika saya itu seperti kenapa enggak berpikir ketika manusia ada di dalam kandungan, apakah manusia di dalam kandungan buang air besar? Untuk ini mungkin buat kita orang Muslim ya, biar nggak kemakan sama omongan yang seperti itu gitu, omongan bodoh tolol yang kayak tadi gitu. Iya, kalau melihat ya dari aspek ilmu apologetika, ilmu pembelaan, apologet itu kan pembelaan. Ya. Kalau ada tuduhan-tuduhan kayak begitu, sebenarnya dengan naiknya Henok, dengan naiknya Elia ke langit, itu sudah menampar dia. Berarti Elia saat ini juga dong di atas. Henok naik dong di atas surga juga, berarti dia juga dong di atas. Sedangkan Yesus kemudian dikatakan di dalam Mazmur 91 data nomor 16, dengan panjang umur aku akan mengenyangkan engkau. Nah, Yesus terangkat ke langit, panjang umur dikenyangkan. Kalau dia dikenyangkan berarti perutnya kenyang terus. nya kapan? Kalau mengenai hadits itu bisa kita jelaskan kepada mereka, bisa kita jelaskan. Lu kalau ngomong jaga-jaga mulutmu kalau ngomong kau. Apanya yang harus saya jaga, Bang? Contoh. Mulutmu itu jangan terlalu. Contohnya yang mana? Kalimat yang mana yang harus saya perbaiki? Contoh. Bicara mulut nampaknya ini. Bicara mulut nampaknya kau ya. Yang mana Bang saudara Tian? Tunjukkan kalau memang bahas agama, bahas yang wajarnya aja. Loh. Ya saya bahas agamamu memang begitu, apa yang salah? Semua yang saya sampaikan berdata. Kamu aja yang berkristen tanpa akal, cuman doktrin dan dogma. Coba kau pakai akal. Bisa nggak itu kemudian Tuhan gitu modelnya? Buktikan kalau memang agamamu itu pembenaran. Kita aja begini, kalau kita boleh. Jangan diturunkan. Agama itu benar atau salah? Agamaku mengatakan orang yang datang di tengah-tengah Bani Israel lahir tanpa ayah disebut rasul bagi Bani Israel. Ukurlah itu. Benar agama saya atau salah? Cari kesalahannya agama saya tentang itu. Gak ada. Tapi agamamu, Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang lahir tanpa ayah itu adalah Tuhan yang inkarnasi menjadi manusia. Kena kau di situ. Kita uji benar nggak itu dari aspek pengajaran oknum tersebut, pengajaran kitabmu sendiri, dan pengajaran secara data yang ada terhadap nabi-nabi sebelumnya. Ayo, Bang, gini cuma kalau ngomong aja itu sekarang memang saya memang sedang mencari orang Kristen untuk saya temani bicara. Tapi masalahnya mereka pada berlarian. Kita bicara pembuktian aja. Iya, pembuktian. Oke, kuatkan kuda-kudamu, duduk yang cantik. Oke, silakan. Ya, kalau memang Anda atau agama Anda yang paling benar, oke, kita jangan bahas luar negeri, bahas di Indonesia. Sebutkan di mana ustadz atau ulama yang pernah menyembuhkan orang. Ini ya, kita bicara data. Kita bicara data. Pembuktiannya. Baik. Kamu tahu sekarang yang berbondong-bondong jadi murtad dibawa oleh Pastor Simon ini. Kemarin kami dampingi. Itu 100 keluarga Muslim menerima disembuhkan. Masya Allah. Tapi bukan berarti dengarin, bukan berarti nanti kalau udah di situ dia berada ke agamanya, karena kekristenan itu bukan mandang itu, beda sama kalian di sini. Giliran saya ya. Tanya kamu bisa apa? Oke, baik. Jangan hanya congor. Ada lagi yang masuk. Aduh. Waalaikumsalam. Juma sekarang coba kamu kasih pengertian. Jangan hanya modal asumsi congor baca ini ayat ini padahal kosong. Baik. Kamu bisa apa? Oke, lanjut. Di dalam Matius 7 sabar dulu sebelum saya tunjukkan. Tunggu dulu, jangan Anda Bang.
Kamu tunjukkan dulu, kamu diam. Katanya mau dialog baik-baik. Katanya saya nggak boleh nyerocos. Kamu diam kalau gitu. Giliran saya ngomong. Iya. Oke, Nah, kamu diam. nanti ngomong. Buktikan Iya, dulu iya, apa diam, yang kamu diam, lakukan. diam dulu. Kan kamu sudah, Simon katanya. Udah. Di dalam Matius 7 dikatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba. Dari buahnya kamu bisa melihat dia. Apa tanda-tanda buah nabi palsu? Bermujizat demi namaku. 2. Mengusir setan demi namaku. 3. Bernubuat demi namaku. Pertanyaan saya, apakah Simon masuk dalam kategori pengajaran buah-buah dari pengajaran nabi palsu, bisa bermujizat mengobati orang, mengusir setan terhadap orang yang kerasukan setan? Termasuk nggak Simon? Sekarang saya tanya nabi terakhir siapa? Nggak bisa dia. Nggak bisa dia jujur kan? Makanya ku bilang syarat menjadi Kristen harus tulul. Ini Yesus mengatakan dari buahnya kamu bisa melihat dia. Ini dalil. Nabi palsu itu, nabi yang muncul di Goa Hira itu nabi Tidak palsu. ada dalilnya di sini bahwa nabi itu muncul dari dalam goa, nggak ada. Dengarkan Matius 7:23. Waspadalah seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Dari buahnya kamu akan melihat mereka. Dari buahnya kamu akan melihat mereka. Sekarang Terus saya tanya, yang menerima dari Al-Quran buahnya, itu siapa? setengah sabar dulu. Dari buahnya pertama, Nanti ya dong, mengobati nggak jelas pakai kamu. nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Itu buah-buah nabi palsu. Mana tunjukkan buah-buah Yang nabi palsu itu diturunkan ditemukan di Al-Quran gua itu mana? Siapa? Mana? Kamu mau tahu jawabannya siapa nabi palsu itu yang diturunkan Al-Quran itu siapa Juma? Ya, mana di sini tanda-tanda nabi palsu seperti yang kau terangkan mana? Itulul. Tulul. Itu namanya dungu. Ini nabi palsu, tanda-tandanya. Tanda-tanda nabi palsu bisa mengobati orang sakit pakai nama Yesus. Ini kitabku. Juma masker dengarin dulu. Oke, kamu baca itu saya mengerti. Ini dalilmu mengatakan itu. Kenapa kamu Saya tanya tulul? mana pembuktianmu, mujizatmu mana? Sekarang kalau ada orang Kristen Kalau kamu nggak sakit bisa perut, berbuat apa-apa, sakit ya udah gigi, suruh ke sini, ke saya. Saya hanya menggunakan tai ayam panas untuk mengobati mereka. Saya mampu. Abah ngocor lu. Suruh orang Kristen ke saya. Orang yang sakit gigi, sakit lu yang kepala, datang ke sini. kena Biar santet, otak itu dicerdaskan. kurang duit, Tahu. suruh ke rumah saya pakai Kamu tai mau ayam dicerdaskan panas. otaknya. Saya bisa sembuhkan keluhan mereka. Percaya sama saya. Gini Kok Juma, ke sini? ini buktian asli. Kalau otakmu mau dicerdaskan, datang kepada kami. Puji Tuhan itu otakmu itu yang bego itu. Tidak langsung. akan mungkin. Astagfirullahaladzim. Tidak akan mungkin. Ini saja kamu nggak Kamu paham. itu, Juma, nggak ada tahu apa-apa tentang Tanda-tanda Bible. nabi palsu, dari buahnya kau bisa melihat Nabi dia. palsu itu nabimu. Pertama, Hanya kepada yang diturunkan oleh Al-Quran adalah benar. datang kepada murid Yesus. Siapa yang datang kepada murid Yesus? Kristen. Siapa yang menyamar seperti domba antara Yahudi dan Kristen? Siapa yang menyamar domba antara Yahudi dan Kristen? Kristen. Hanya kepadanya. Siapa yang mengobati orang dengan menggunakan nama Yesus? Kristen. Siapa yang mengusir setan pakai nama Yesus? Kristen. Siapa yang bernubuat pakai nama Kristen? Pakai nama Yesus? Kristen. Siapa yang memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan? Kristen. Yang saya sebutkan ini adalah buah-buah pengajaran nabi palsu. Ya itu Mamat. Si Mamat itu. Mana pernah Nabi Muhammad SAW kemudian menyamar seperti Yahudi? Mana dia pernah memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan? Pernah? Pernah Rasulullah memanggil Yesus panggilan Tuhan? Menyebut nama Yesus aja tak pernah. Pernah Nabi Muhammad mengusir setan pakai nama Yesus? Tak pernah. Inilah yang saya katakan kamu tulul, dungu, jungu. Kamu culul. Jungu kau, culul. Di sini tanda-tanda nabi palsu memanggil Yesus dengan panggilan Sekarang Tuhan. saya tanya, Muhammad bisa apa? Kenapa kamu bawa Nabi Muhammad? Ini berbicara nabi palsu. Itu bukan nabi. Itu
Ini nabi nih. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu bisa mengenal dia. Satu, memanggil Yesus Tuhan. Dungu juga, dungu. Dungu, dengarkan. Kau itu. Kepadanya yang diturunkan Al-Quran benar-benar orang gila. Dungu kau. Itu nabi kamu itu. Dungu. Bahlul kau. Dungu. Dungu. Culul. Nabi satu Domba kau. Tulul. Bukan domba dia ini. Guguk. Tulul nyoton Kristen ini. Membunuh Tuhannya ini. Jangan kau tulul. Di dalam Matius 7 nomor 15 sampai 23, tanda-tanda buah nabi palsu. Satu, memanggil Yesus Tuhan. Memanggil Yesus Tuhan. Baca dulu Matius 7. Aira bermimpi. Tidak ada dalam gua, tak ada di sini. Tidak ada. Justru Yesus, mayatnya Yesus masuk ke gua, begitu keluar jadi Tuhan. Oke? Yesus sebelum masuk ke dalam gua mayatnya, dia tidak jadi Tuhan dia. Begitu keluar dari gua, langsung jadi Tuhan. Paham kau? Habis itu lapar lagi. Paham kau? Keluar dari goa dia, kan Yesus tidak dikubur. Yesus itu dimasukkan ke dalam goa milik siapa? Yusuf Arimatea. Yang keluar dari Yesus itu bukan dalam kubur. Yesus itu dalam goa segi empat milik Yusuf Arimatea. Mayatnya dimasukkan, begitu keluar jadi Tuhan. Oke teman-teman, di sini kita sudah buka. Saudara saya, saudara GG, tolong dibimbing gug-gug ini memahami Matius 7 dari nomor 15 sampai nomor 23. Buka dulu. Di situ dengan jelas Yesus mengatakan bahwa tanda-tanda buah nabi palsu, memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, dan juga bermujizat pakai nama Yesus. Bacakan di situ supaya dia gug-gug ini bisa berubah menjadi ampoleng. Oke ya? Ya, sama-sama sahabatku. Silakan ditampilkan Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Suruh guguk ini baca dengan mulut kalau matanya sudah nggak berfungsi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid, satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Ingat, Indonesia berketuhanan yang Maha Esa, bukan Indonesia berketuhanan yang Maha Tiga. Oke, lanjut. Kabur dia. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Mana si coternya tadi? Kabur lagi. Tinggal pasukan